Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat malam. Buat Selamat kita pagi. semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Saya senang sekali dengan Bapak Ibu guru penggerak. Nah, hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah eksplorasi konsep, ya. Nah, itu di pembukaan itu ada tujuannya dari materi ini, terutama tujuannya adalah calon guru penggerak dapat menjelaskan budaya dan nilai yang perlu diadopsi dan dikembangkan dalam sekolah saat ini. Yang kedua, calon guru penggerak dapat menjelaskan manfaat yang didapatkan dari penerapan budaya di sekolah. Nah, agenda kita hari ini adalah pembukaan. Yang kedua adalah kita diskusi. Yang didiskusikan yaitu budaya Indonesia. Yang kedua, yang kita diskusikan manfaat kebudayaan positif. Nah, baru terakhir nanti adalah penutup. Kesempatan bersama yang perlu kita gagas di sini, terutama bisa menghargai sesama calon guru penggerak, dan juga yang kedua, satu berbicara, semua mendengarkan. Itu diantara kita nanti ya, baik sama diantara calon penggerak, guru penggerak, dan fasilitator. Kita saling menghargai. Ya, kemudian tepat waktu. Jadi juga disiplin ya dengan waktu. Yang berikutnya berpartisipasi aktif di selama berdiskusi. Yang berikutnya fokus pada sesi belajar. Jadi kita ingat apa yang harus kita lakukan hari ini adalah merupakan tentunya pada sesi belajar. Nah, budaya yang perlu dikembangkan di sekolah itu apa ya? Yang perlu kita kembangkan budaya positif itu, Bapak dan Ibu. Tak ada yang tahu nggak? Gotong royong, Bu. Nah, coba ya gotong royong. Nah, apalagi ya Pak Ibu? Saling membantu, Bu. Ya, bagus sekali. Apalagi? Disiplin, Bu. Ya, disiplin. Ya, itu adalah nilai positif ya. Nah, apapun yang kita lakukan perlu disiplin, terutama kalau kita disiplin itu adalah sebagai guru penggerak itu nanti wujudnya ya, orang yang disiplin itu kan sukses ya, dan tercapai apa yang diinginkan. Ada lagi? Toleransi. Jujur, Ibu. Ya, bagus sekali. Itu adalah jujur. Itu terutama ya dalam belajar itu kita juga melihat kalau guru sebagai seorang guru itu harus ditanamkan kejujurannya atau jujur dengan apa bicaranya. Nah, apalagi nanti akan dicontoh oleh juga siswa-siswi di sekolah. Contohnya di waktu ujian misalnya kita harus terapkan bagaimana siswa itu menjawab soalnya lebih jujur, tidak menyontek. Nah, itu contohnya. Nah, ada lagi? Disiplin, Toleransi, Bu. Toleransi. Ya, toleransi. Ya, itu bagus sekali ya. Toleransi itu juga membentuk hal positif dalam kegiatan tugas yang kita lakukan. Toleransi itu kita juga tahu ada dengan orang lain, dengan perasaannya, dengan apa yang dibutuhkan orang. Kita juga perlu toleransi ya, di sini. Itu adalah nilai-nilai positif yang kita tanamkan. Nah, baik. Coba lihat di antara dua gambar ini, perhatikan gambar pertama dengan kedua. Ya, lagi sedang mengapa mereka. Yang pertama bedanya gambar pertama dengan gambar kedua ini. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan?
coba perhatikan gambar yang pertama dan gambar kedua. Saya Bu. Saya Bu Haji Sani. Siapa? Ya Pak Ayat ya? Nah, Pak Pak Joni, Joni. Pak Alex ya? Pak Joni. Pak Joni. Pak Joni. Oh, silakan Pak Joni. Ya, Ya, silakan Pak Joni. terima kasih Bu Haji Sani dan Bapak Ibu yang lain. Kalau kita cermati dua gambar itu, gambar yang sebelah kiri itu menunjukkan pembelajaran di mana guru sebagai pusat. Jadi berpusat pada guru, semua instruksi itu diberikan oleh guru, anak-anak semuanya memperhatikan dengan seksama. Sedangkan untuk gambar yang sebelah kanan, itu menunjukkan bagaimana anak-anak belajar berkolaborasi bersama-sama dengan teman-temannya untuk bersama-sama memahami suatu materi. Ya. Jadi terkait dengan dua gambar ini menunjukkan bagaimana paradigma dalam sebuah pembelajaran. Saya kira gitu Bu Haji Sarni. Oh, mantap deh jawabannya Pak Joni. Nah, jadi paradigmanya ya, yang satu itu lagi berdiskusi dan serius ya gambarnya. Yang kedua itu siswanya yang ada di depan itu adalah gurunya menjelaskan, siswanya semangat mendengarkan dengan serius apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, yang kedua itu adalah paradigmanya ya. Nah, kita lihat di antara kedua gambar ini ya bagus sekali dari jawaban Pak Joni tadi. Nah, berikutnya perlu kita perhatikan juga pengertian dari budaya itu apa. Nah, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi. Maksudnya budia tadi dari dua kata budia atau akal, artinya sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, itu nggak bisa dipisahkan ya, budi dan akal. Nah, budaya juga diartikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi menurut J.J. Honigman, dia mewujudkan bahwa kebudayaan itu dibedakan menjadi 3. Ada gagasan, ada aktivitas, dan juga artefak. Nah, itu menurut beliau. Nah, baik kita didiskusikan juga. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Siapa yang tahu ya silakan ya untuk menjawabnya. Nah, sambil mendiskusikan, sebutkan budaya lokal atau budaya Indonesia yang paling Anda banggakan. Coba. Saya Bu. Ya. Gotong royong Bu. Gotong royong. Ya, betul. Bisa. Bapak siapa tadi nih? Bapak Alex Bu. Ya, Pak Alex. Ya, silakan Pak Alex. Saya Bu. Coba kalau, ya. Kalau dihubungkan dengan kedaerahan ada yang disebut dengan apa ya namanya? Saling menghargai. Ya, jadi tidak ya. Kalau bertemu di jalan tuh senyum gitu. Kira-kira gitulah. Ya. Ya bisa, Pak. Dengan budaya kita di Indonesia ini ya, dengan bekerja itu dengan gotong royong supaya pekerjaan bisa cepat selesai gitu ya. Tapi hal dalam positif ya.
Kemudian juga tadi saling menghargai, orang sedang berbicara kita dengarkan. Kalau misalnya nanti berselisih di jalan sambil berjalan kita senyum. Nah, jadi ini saling menghargai ya. Nah, ini budaya Indonesia yang paling kita banggakan karena makanya orang Indonesia itu dikatakan dari budayanya orang yang ramah, yang juga orang yang itu saling menghargai, yang kerjasama. Nah, inilah budaya kita. Lanjutnya, coba pertanyaan kedua, mari kita diskusikan. Sebutkan budaya lokal atau budaya Indonesia yang perlu dipertahankan di pendidikan saat ini apa? Itu yang pertama. Kedua, yang perlu dibuang atau tidak sesuai dengan pendidikan saat ini. Nah, coba Bapak Ibu diskusikan. Yang pertama dan yang kedua ini. Siapa yang bisa? Boleh saya, Bu? Ya, Saya Bapak. Ayat Sudrajat. Bapak Ayat. Silakan Pak Ayat. Kalau yang pertama yang perlu dipertahankan, diantaranya yang tadi sebutkan teman-teman juga, sikap jujur, toleransi, disiplin, itu sangat bagus untuk kepentingan pendidikan. Sedangkan yang perlu dihilangkan, ada yang namanya kata orang sih saling membantu, tapi saling membantu dalam menjawab pertanyaan gitu, mencontek misalnya. Itu yang tidak boleh terjadi di antara siswa. Kalau di dalam manajemennya, ya berarti manajemen sekolah harus benar-benar melaksanakan berbagai kegiatan secara sesuai aturan. Ya. Misalnya sekarang ada bos, begitu itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan, jangan melanggar rel yang ditentukan. Mungkin gitu Bu, terima kasih. Ya, lengkap benar ya jawabannya Pak Ayat nih, menguasai semuanya. Ya, kalau yang lain bagaimana? Ada Saya, Bu. Yang punya pendapat yang lain? Ya, Bapak? Yang Alex. terima kasih, saya Alex, Pak. Bu, saya Alex. Ya, ya silakan Pak Alex. Oke, budaya yang harus dipertahankan di negara kita khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama saling membantu atau gotong royong, baru kerja bersama-sama menyelesaikan tugas. Jadi gotong royong, terus musyawarah. Nah, yang harus dihilangkan itu kalau bahasa Manadonya itu baku cungkel atau ya apa ya, saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan, kan budaya saling menjatuhkan ada. Kalau saya tidak senang sama Pak Ayat, dia sebagai kepala dinas, saya mau jatuhkan dengan cerita-cerita yang tidak baik. Itu bahasanya saling menjatuhkan. Kemudian yang tidak baik juga ini berkata bohong. Itu Bu, terima kasih. Oh, bagus banget ya Pak Alex ya. Nah, jadi itu adalah termasuk budaya yang diterapkan di Indonesia ya. Ya, saling membantu, gotong royong. Nah, itu terutama lah ciri-ciri kita orang Indonesia. Untuk memajukan segala sesuatunya itu dengan kerjasama. Ya, memang itu kita utamakan, utamakan adalah positif ya. Nah, saling menjatuhkan, menuding, ya itu nggak perlu, itu tidak termasuk positif, nggak bagus ya. Nah, itu diantaranya yang perlu kita cermati ya. Nah, ada lagi pertanyaan yang ketiga yang perlu didiskusikan. Sebutkan nilai yang perlu diadopsi, dikembangkan dalam kondisi sekolah saat ini. Coba. Apa bedanya dengan yang pertanyaan sebelumnya?
Nah, kalau di sini adalah atau dikaitkan dengan nilai yang diadopsi, yang dikembangkan dalam kondisi sekolah saat ini itu apa? Coba siapa lagi yang bisa menjawab? Bu Haji Sarni boleh? Ya, silakan. Kalau menurut saya nilai yang perlu diadopsi dan dikembangkan oleh sekolah dalam kondisi saat ini adalah kejujuran. Mengapa kejujuran? Karena kan kita modanya moda daring ya, Bu Haji Sarni. Guru nggak tahu nih muridnya ngerjain atau enggak, terus dia main-main atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya jujur dan bertanggung jawab, sudah pasti anak itu akan tetap di rumah dan mengerjakan seluruh pekerjaan yang diminta oleh gurunya pada saat itu. Begitu barangkali Ibu Haji Sarni. Oh, betul, mantap sekali ya, Bu Jenny ya. Saya Tia, Ibu. Oh ya Bu Tia, waduh, Bu Tia nih guru penggerak yang saya banggakan sekali Denny. Terima kasih Bu. Orangnya kreatif ya. Dari jawaban tadi ya betul ya, kalau kita kaitkan sekarang karena kita itu adalah belajarnya daring, ada juga yang mengikutinya, ada juga yang tidak. Jadi apalagi kalau misalnya daring itu belajarnya melalui Zoom, kadang-kadang itu nyambi-nyambi juga. Kadang tuh ada fotonya tapi nggak bergerak gitu loh. Nah, jadi ini adalah begitu juga dalam belajar itu kejujuran ini sangat penting sekali harus kita terapkan. Dengan kejujuran itu suatu apapun urusan yang kita lakukan berarti berkah ya, dengan yang benar gitu. Jadi tidak sama juga kata Pak Alex tadi, tidak membohongin diri gitu. Ya baik. Bu, terinspirasi dari yang disampaikan Bu Tias tadi Bu. Iya. Jadi kalau menghadapi kondisi sekarang ini daring memang selain jujur juga pasti ada rasa mandiri, kerja mandiri dan juga semangat. Mungkin itu dua nilai yang dibutuhkan saat ini. Terima kasih Ibu. Ya, makasih Pak. Nah, betul ya. Tama dengan daring itu semangat. Ya, itulah ada juga positifnya dari pandemi COVID ini. Tadinya belajarnya itu hanya tatap muka saja, sekarang PJJ, sehingga juga ilmu dan pengetahuan bertambah. Tadinya kita ada banyak juga di antara Bapak dan Ibu guru penggerak yang belum mengenal tentang IT. Nah, sekarang sudah mulai, apalagi menggunakan medianya. Misalnya tadinya nggak pernah itu caranya dengan Zoom, Google Meet, dan juga WA saja. Nah, sekarang perlu diterapkan karena ini haruslah sesuai dengan keadaan zaman, apalagi kita namanya pendidikan harus berjalan lancar. Dan walaupun belajarnya itu hanya merupakan PJJ, nah itulah tadi dikatakan oleh Bu Yeni tadi, kejujuran juga dalam belajar daring itu, nah juga diterapkan dengan kerja yang benar-benar, sehingga kalau tekun belajarnya dengan tekun belajarnya, insya Allah itu yang tidak bisa jadi bisa karena pembiasaan juga. Ini ada juga positifnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menjelaskan manfaat penerapan budaya positif di sekolah itu apa ya? Mungkin siswa jadi tertib, ya Bu. Ya, bisa. Siswa jadi tertib. Ada lagi yang lain? Siswa terbiasa berdiskusi, Bu. Ya. Musyawarah. Jadi bekerja, berdiskusi. Nah, belajar di sekolah terutama siswa, kalau kita langsung menunjuk belajar sendiri, mandiri, belum tentu siswa itu bisa memecahkan masalahnya. Nah, tapi kalau diajak dengan berdiskusi, berkelompok, sehingga membuka jalan juga bagi mereka nggak tahu, bergabung dengan temannya yang bisa, nah sehingga dia nggak tahu tadi,
akhirnya dia bisa untuk memecahkan masalah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, dia tidak bisa memikirkan sendiri, bisa kerjasama. Nah, dari kelompok nanti baru masuk ke mandiri. Nah, sehingga dari kelompok tadi udah bisa, dia masuk ke mandiri, jadi enak dalam melaksanakan tugas, tidak ada kesulitan. Nah, itu juga merupakan manfaat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Ada lagi yang bisa menjawabnya? Apalagi manfaatnya? Manfaatnya Bu, mendisiplinkan siswa. Ya, Ya, mendisiplinkan siswa, baru saling menghargai dan ya menghargai satu dengan yang lain. ya betul Pak. Nah, jadi juga belajar bahwa siswa itu dengan belajar diskusi, sehingga dia saling menghargai pendapat yang satu dengan yang lain. Sehingga di sini juga menumbuhkan disiplin siswa dalam berbicara dan menanggapi, dan juga dari teman-temannya tidak ego. Nah, itu penting juga. Nah, Bapak dan Ibu, karena waktu juga memisahkan kita. Nah, tadi sudah kita bahas apa manfaatnya yang dirasakan oleh para murid dan guru saat sekolah menerapkan dan mengembangkan budaya positif. Nah, kemudian apakah penerapan disiplin positif di sekolah dapat membentuk karakter murid yang positif? Nah, kita akhir diskusi ini manfaatnya tadi sudah dijelaskan. Nah, yang dirasakan kalau refleksinya apa, Bapak dan Ibu? Yang dirasakan langsung oleh siswa Bu ya? Ya, dari siswa dan guru saat di sekolah menerapkan dan mengembangkan budaya positif itu. Mungkin kelas lebih kondusif ya Bu. Ya, bisa. Lebih nyaman, lebih terciptanya kerjasama dan tidak ribut seperti biasanya. Dan anak-anak mulai saling memperhatikan antara dia dengan temannya, tumbuh empati mungkin ya Bu. Ya, empati. Ya, bisa Bu Yeni, bagus sekali jawabannya. Nah, jadi dia juga tidak ribut, ya, ada empatinya. Nah, apa yang kedua? Kalau bagi guru bagaimana Bu? Itu bagi siswa. Kalau gurunya? Bagi guru mungkin akan lebih mudah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Bu. Kelasnya bisa dikelola dengan baik karena anak-anaknya sudah saling menghargai satu sama lain dan sudah tercipta kebiasaan bekerja dalam tim, bekerja dengan melalui diskusi, musyawarah dan bekerja dalam kelompoknya. Mungkin gitu Bu. Ya, betul Bu Yeni. Nah, itu memudahkan juga guru mengelola kelas, sehingga itu memudahkan bagi guru dalam memberikan materinya karena siswa sudah ada pembiasaan belajar seperti itu. Nah, baik yang kedua ya, karena waktu sudah hampir habis ini, apakah penerapan disiplin positif di sekolah dapat membentuk karakter murid dan yang positif, Bapak Ibu? Penerapan tentu saja ya, ya Pak ya, ya. Pasti akan mengubah sikap siswa, umpamanya sebutlah dia di pendidikan yang seharusnya dari sisi disiplin dan sebagainya. Ketika sekolah menerapkan itu, maka dia akan terbiasa sekolah dan dibawa. Ya, bisa Pak. Ya, bagus ya jawabannya.
Jadi itu menimbulkan nanti adalah penerapan disiplin positif di sekolah, dapat membentuk juga karakter murid yang positif sehingga kita mengajar juga enak dan menyenangkan gitu. Nah, calon guru penggerak akan masuk ke kelas, waktunya hanya 10 menit sudah selesai kita lakukan tadi ya Pak Ibu ya. Nah sekarang hasil diskusinya coba dibuat kerangkuman dan kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi tadi? Coba Bapak dan Ibu bisa menyimpulkan hasil diskusi yang telah didiskusikan tadi. Boleh saya Ibu? Ya, silakan Pak Yat. Kira-kira begini, karena terkait dengan budaya positif yang pada dasarnya sudah dimiliki oleh bangsa kita sejak dahulu, yang sekarang sedang dibangkitkan kembali, dan kemudian diterapkan di sekolah, itu akan membawa dampak yang sangat positif, baik untuk guru maupun untuk siswa. Kesimpulannya bahwa budaya-budaya positif harus terus digalakkan khususnya di sekolah. Dari saya begitu, Bu. Ya, bagus Pak Ayat. Ya, jadi budaya positif itu perlu digalakkan, perlu diterapkan ke siapa saja, terutama pada siswa di sekolah. Nah, sehingga di waktu kita memberikan tugas kepada siswa atau kita melaksanakan tugas di kelas itu tidak mengalami kesulitan. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, karena waktunya juga memisahkan kita pada hari ini, kita lanjutkan untuk berikutnya. Semoga banyak manfaatnya materi-materi yang Bapak Ibu terima hari ini. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.